Halo, assalamualaikum pemantik. Kita hari ini sudah berada di Mason Merger. Kita hari ini akan membicarakan tentang hobi ya, bro. Hobi fotografi. Saat ini hobi fotografi itu mungkin bukan hanya sekedar hobi, bro. Sekarang udah menjadi suatu profesi, tren, dan akhirnya menjadi profesi. Dan akhirnya sekarang itu udah banyak fotografer yang terkenal di Sumatera Barat. Nah, dan salah satunya telah kita ajak untuk berdiskusi di sini adalah ini yang namanya Ridwan Ridon. Beliau ini adalah yang founder ya, Native Visual ini. Ya, Founder Native Visual, namanya cukup beken dan sudah malang melintang lah di dunia fotografi Sumatera Barat ya. Nah, bro, kita mau ngobrol-ngobrol nih, bro. Terkait ngobrol santai ya. Ngobrol santai, bro. Gini, gimana sih awal mulanya tertarik di dunia fotografi ini? Kayaknya jauh, bro. Kok manggilnya bro ya? Atau harus nama atau bebas? Bebas lah. Oke. John. Oke. Kayak tariknya lumayan jauh. Itu berawal di tahun dulu sekitar 2006. Awalnya masuk kuliah. Terus waktu itu sempat ketemu seorang teman yang memegang kamera. Terus wah, jadi tertarik buat ini apa ya. Terus karena waktu itu di era itu kamera menjadi hal yang cukup ini yang lux ya, mewah ya, cukup mewah. Waktu itu 2006 guys. Nah, tapi kayaknya ketertarikan pribadi terhadap fotografi kayak udah dari kecil. Gimana tuh? Jadi gini, dulu sering pergi sama orang tua dan sering pergi liburan, dan kebetulan punya mama yang kebiasaan dulu membawa kamera kemana-mana. Paling dulu namanya Tustel, terus Tustel. Nah, dari kecil emang sering megang Tustel buat motretin terserah apa aja. Nah, itu di sini ya. Di sini. Itu Tustel yang langsung keluar gambarnya itu. Oh, masih pakai film ya? Masih pakai film. Nah, ini juga ingatnya baru belakangan. Waktu itu sempat bongkar lemari dan ketemu beberapa foto teman-teman SMP. Jadi SMP waktu itu saya berada SMP di Jakarta. Dan ada saatnya momen harus pindah ke Padang, dan ada harinya ke sekolah bawa kamera terus motoin teman-teman kelas untuk jadi bahan kenang-kenangan. Nah, kayaknya berawal ketertarikan itu udah dari dulu deh. Jadi bongkar-bongkar lemari kelihatan ini ya, nemu lagi foto-foto lama yang foto-fotoin teman. Berarti nggak ada foto bro dong di sana? Nggak, paling ada yang teman motoin. Oh, ada teman yang motoin. Cuma nggak banyak. Cenderung yang motoin orang biasanya. Gitu. Itulah sisi lainnya di fotografer ya. Jarang yang ada kita di in frame-nya kan. Ya, nah itu. Tapi bro nggak narsis juga sih rasanya, jadi nggak perlu juga berada di in frame. Oke. Terus awalnya emang dari kampus nih ngeliat ada teman yang punya kamera, tiba-tiba langsung pengen oke, harus beli kamera. Belum bisa ngapa-ngapain sama kamera, tetap harus pengen beli. Baru setelah beli makin penasaran bagaimana cara makainya. Setelah bagaimana cara makainya, udah tahu bagaimana cara makai yang benar, baru ke memotret apa nih kita. Gitu. Dan itu berjalan tahunan. Berarti bro bisa fotografi atau ya moto-moto ini ya, itu cara otodidak ya, nggak pakai sekolah dulu ya, sekolah fotografi atau ada UKM ya kalau di kampus itu kan di Unang ya. Nah, malah di UKM yang di kampus, UKM sinematografi namanya. Saya salah satu founding father-nya lah yang membuat UKM tersebut. Nah, tapi untuk belajar fotografi sendiri cenderung secara sosial ya, kayak ada teman terus nanya. Waktu itu kan zaman internet
informasi belum sederhana sekarang, canggih sekarang belum kayak gini, dan di zaman itu nggak banyak pilihan sekolah fotografi apalagi di Padang. Ya, jadi kayaknya keadaan yang memaksa buat belajar dengan teman sendiri. Otodidak, nggak perlu pakai sekolah, jadi pinternya sendiri gitu ya. Ya belajar sendiri ya. Sampai sekarang ya masih. Berarti gara-gara nggak pernah diajarkan secara textbook, jadi punya selera sendiri akhirnya. Ya itu menguntungkan juga buat bro sekarang ya. Kayaknya iya. Kayak gitu ya. Secara ya, misalnya sekarang akademisnya ada tuh. Kayak isi. Udah ada ya? Memang udah ada. Dari dulu juga udah ada. Kalau isi kayaknya baru, nggak tahu persisnya tahun berapa, tapi dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Untuk khusus fotografi. Terus kalau di sekolah kayak di Jakarta ada beberapa sekolah bukan swasta sih, kayak les lah ya namanya. Tapi nggak pernah bisa ikut karena kan jarak kan. Jakarta jauh. Tapi kalau dibilang menguntungkan, ya merasa diuntungkan sebenarnya. Merasa diuntungkan. Belajar sendiri karena bisa punya ini ya taste sendiri lah ya. Karena Bro Ridwan Ridwan ini juga salah satu fotografer terbaik di Sumatera Barat saat ini. Nah, mau foto siapa? Artis mana kan terakhir saya lihat tuh luar biasa banget. Siapa namanya? Narji. Oh bukan. Nadine Chandrawinata yang waktu itu pre-wed gitu ya. Iya, dari pre-weddingnya sampai weddingnya. Sampai weddingnya juga. Keren bro. Fotografi ini kan banyak nih bro, ininya macamnya. Ada landscape, ada apa namanya human interest, apa macam-macam kan? Ya jurnalistik, street fotografi itu. Kalau Bro Ridwan yang paling disukai foto yang kayak gimana? Kayaknya ada prosesnya deh. Jadi di awal proses belajar di awal tuh malah nyentuh ke fotografi landscape. Karena kebetulan kita di Sumatera Barat kan punya banyak pilihan alam ya. Dan itu jadi media belajar lah. Terdekatnya itu waktu itu karena di kota lain misalnya Jakarta cenderung landscape-nya minim, tapi untuk foto modelnya banyak. Nah di era itu nggak lebih banyak orang yang buat di foto daripada landscape ya. Nah kalau di sini kan kayak kurang. Kayak waktu itu belum ketemu model aja. Belum ketemu model ya. Jadi mending dan teman-teman pun pada hobi untuk motret landscape. Nah tapi itu berpindah terus tuh dari landscape masuk ke sempat ke foto fashion, foto model, lalu masuk ke street photography. Nah yang paling nyaman dikerjain dan paling kayaknya oke nih itu di dokumenter. Karena di dokumenter kayaknya itu bisa nyangkup semua yang sebelumnya tadi dirangkum di fotografi dokumenter gitu. Kalau saya ini agak awam ya. Fotografi dokumenter ya. Itu maksudnya apa sih dokumenter itu? Cenderung mengangkat satu isu atau mengangkat satu cerita yang akan dibahas gitu. Misalnya sesimpel cafe mesa merger gimana? Kita lagi berada di sini nih. Terus kira-kira sesimpel potret orangnya siapa, terus produknya apa, terus suasana pagi siang sore malamnya seperti apa, keramaiannya bagaimana, dampak mesa merger ke coffee shop lain apa, hal yang kayak gitu yang mendokumentasi. Itu diulas? Ya tergantung skala isu yang mau dibahas sebesar apa. Nah jadi di dokumenter kita bisa pilih juga atau sesimpel membuat series menu merger paling laku, bisa jadi satu proyek dokumenter atau bentuk tipikal konsumen yang datang ke mesa merger misalnya, ya kita bisa menjadikan satu proyek dokumenter itu. Gitu. Jadi bebas aja lah ya mau foto apa ya. Cenderung mengangkat satu isu sih, ya, mau itu isu personal atau global. Itu ada teknik tersendiri nggak untuk kayak banyak menyerap dari disiplin ilmu lain ya. Misalnya mau nggak mau kalau mau terpesona merger tentang kopinya, mau nggak mau harus belajar tentang kopinya dong sedikit. Mau pelajari dulu tentang kopinya. Melakukan riset kecil-kecilan lah, atau mencari tahu alur kopi Mesa Merger dari mana sih. Nah, siapa tahu kita bisa ngulik lebih jauh lagi. Dengan kata lain itu adalah mungkin melihat dulu apa filosofi dari sesuatu yang ingin kita tampilkan itu ya.
Ya, riset dan cari data dulu. Cari data dulu, dari sana dapat filosofinya, barulah nanti di foto jepret Ya, gitu. Kasarnya gitu. Kasarnya gitu. Jadi itu emang biasanya foto dokumenter ini by order apa suka-suka aja? Cenderung ada yang memang untuk menjadi kerjaan juga ada. Nah, Lumayan banyak juga beberapa. berarti di order sama si yang ingin Ya. potret lah ya? Atau malah menjadi personal project. Tapi itu pun juga bisa dimonetize nantinya. Bisa monetize. Gimana cara monetize? Misalnya kayak beberapa teman memotret satu isu lah kasarnya. Melakukan perjalanan fotografinya, memotret, setelah memotret membuat kamera dijadikan buku. Nah itu bisa dimonetize kan juga, bisa dijual. Dijual ya? Ya. Ada yang beli tuh kan? Ada. Cukup banyak sih marketnya. Semuanya. Atau self print juga bisa. Tuh guys, itu fotonya bisa dijual, dijadiin di print bentuknya buku, terus bisa dimonetize, dijual seperti ini. Nah, sebagai fotografer nih, yang cukup punya nama besar lah dalam dunia fotografi Sumatera Barat. Gimana bro melihat perkembangan dunia fotografi Di sini dari tahun ke tahun? Sejak mulai kita awalnya ini mulai tidak buat di Sumbar atau di Padang atau di Padang secara khususnya, di Sumbar umumnya. Oke, kalau kayaknya kalau yang dulunya mungkin fotografi tidak milik semua orang saat itu ya, karena mungkin pemilik kamera nggak banyak, terus gadget yang ada kamera juga nggak banyak, dan platform sosial media waktu itu belum muncul kan. Nah kayak sekarang fotografi udah menjadi milik siapa aja sih, kayak bro ada kamera, handphone udah bisa ada fotografi itu ya? udah bisa melakukan aktivitas fotografi melalui kamera handphone. Jadi kayaknya perkembangannya juga karena sudah menjadi milik siapa saja, demand-nya juga lebih runcing lagi. Jadi si pelaku yang industri juga harusnya lebih ngulik lagi nih, karena sudah dimiliki semua orang. Ya. Tapi kita harus cari tahu gimana caranya untuk menjadi tetap pilihan tetap daripada standar itu ya. Nah, itu PR besar sih di situ. Ya, dari segi industri ini, bagaimana semakin banyak nih kan dari pertumbuhan dari tahun ke tahunnya, semakin banyak nih yang punya fotografer yang mempunyai handphone dengan kamera cukup canggih pun rasanya udah bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus lah ya. Gimana sih caranya siasat dan strategi sih bro dalam berindustri? Setidaknya mengamankan segmen ya, segmen gue ini supaya tidak banyak nih saingan kan. Benar. Dengan gampangnya fotografi digunakan semua orang sekarang, apalagi sosial media sudah banyak informasi foto, otomatis selera konsumen naik dong. Sekarang pengetahuan visual juga makin hari makin bertambah. Kalau yang kerjaan pribadi sih berarti kamus visualnya harus lebih banyak nih ketimbang si konsumen. Dan secara sendiri itu pun untuk kompetitor lain. Nah, berarti menggali fotografi juga harus lebih jauh lagi dan mulai membawa isu-isu tertentu, karena sekarang kan nggak hanya sekedar visual aja nih jadinya. Zaman dulu memang hanya karena orang nggak banyak yang punya visual only aman. Masih oke. Tapi sekarang orang udah punya visual semua nih. Kita harus mau bahas isu sesuatu nih, kita harus mau bahas apa lagi nih. Jadi kayaknya power of the storytelling yang penting di zaman sekarang. Storytelling. Bro, minum dulu bro. Oke. Ini kita disponsori oleh Maison Merger. Maison rumah kan ya? Maison bahasa Prancis. Selain fotografi bro juga mendalami ilmu bahasa Prancis nih. Bukan.
Menjanjikan nggak sih bro jadi fotografer pada saat sekarang ini? Karena dulu tolak ukurnya apa dulu? menjanjikan bisa menjadi sandaran ekonomi lah, kalau bisa kita katakan. Harusnya sih iya sih. Ini nggak ngomongin yang apa ya, berlimpah ruah dulu ya, itu kan rezeki. Tapi dengan banyaknya kasarnya platform sekarang ini malah sangat membantu para pelaku fotografi untuk berbisnis. Ya misalnya bro Dengan inilah ya, bisnis tambahannya lah ya. Ya maupun ada tambahan apa enggak sih, saya bro buka usaha gitu, tapi ada orang yang tipikalnya nggak ngerti cara membranding dan bentuk visual seperti apa yang cocok dengan branding tersebut. Nah, makanya dari fotografi juga nggak hanya bisa berdiri dengan satu disiplin ilmu sih sebenarnya sekarang, harus juga punya disiplin ilmu lain kayak mungkin ilmu branding atau ilmu lain lah yang mensupport si bisnis itu sendiri. Jadi ya, dengan kata lain kita nggak boleh cuma harus udah pinter moto aja udah. Emang harus ada work ethic ada di sana ya, seperti kita diskusikan tadi ya. Benar. Harus ada marketing juga perlu ya. Betul. Berarti saat ini bro juga udah punya tim lah untuk itu ya? Ya, alhamdulillah sih udah, dan timnya malah bukan untuk tim produksi ya, tapi lebih ke tim manajemen, menggerakkan motor native, ingin awareness-nya sampai mana dan tim manajemen yang menggerakkan itu. Berarti di native itu fotografer bro sendiri? Masih Atau ada freelancer gitu? Kalau untuk hari H production, misalnya produksi satu wedding misalnya, akan hire satu freelance atau 2 freelance. Tapi tim tadi itu untuk ada fotografer juga, tapi ini untuk konten kreator ya. Gitu. Dan kata lainnya, kalau kita bertanya apakah menjadi fotografer itu menjanjikan, sudah pasti lah ya. Harusnya ya. Harusnya ada menjanjikan lah kita. Kalau serius ya? Kalau serius ya. Ya kalau nggak serius mau jadi kerjaan apa aja juga susah juga bro. Kayak sekasar maling juga kalau nggak serius kan? Iya, ketangkap ya. Kasarnya gitu. Gitu lah ya. Jadi kalau kita kali-kalikan aja, kalau sekarang sih rasanya lagi keadaan COVID ini juga agak menurun lah ya. Tapi kalau dalam keadaan normal yang tiap minggu orang ada pesta gitu kan, dengan saking berkembangnya fotografi itu sendiri, fotografer yang jadi banyak, otomatis pasarnya terbuka ya. Yang biasanya nggak, udahlah kita foto weddingnya pakai kamera aja gitu kan. Kalau dulu kan masih ini nih, fotografi ini masih barang mewah lah kan. Nah, tantangannya seperti apa nih ke depannya? Sekarang udah banyak ya kan? Ya. Nah, sudah semua bisa beli kamera, bisa jepret, langsung jadi fotografer. Tantangannya ke depan dan saat ini? Kayaknya balik ke hal tadi deh, karena semua orang sudah punya kamera. Berarti si pelaku yang sebagai pebisnis harus mengupgrade juga dirinya, mau dari sisi fotografi skill atau soft skillnya atau knowledge-nya yang akan mendukung bisnis dia sendiri. Nah karena kalau misalnya anggaplah terlena gitu kan, oke sudah settle, sudah laku misalnya, lo selalu mikir akan ada orang baru, anak muda baru yang lebih grace, lebih full speed, yang akselerasi makin kencang, ya pasti kejar. Nah makanya yang ya di mana-mana kan yang sulit memaintain itu kan, mempertahankan kita lagi nomor 1 gitu kan. Ya let's nomor 2 3, tapi kalau itu harus memaintain. Itu tetap harus itu klaim kan ya. Harus tetap memaintain. Dan memaintain itu nggak hanya sekedar menunggu klien kasarnya dan memotret, enggak.
kayak masih banyak PR yang mesti dituntaskan gitu. Aktualisasi diri seandainya klien gak ada masa nggak ada portfolio atau apa gitu. Masih banyak banget lah PR-nya. Ya intinya tantangannya malah mentalnya sendiri untuk ini harus diakselerasi dengan baik. Kalau misalnya challenge atau tantangan yang datang dari customer sendiri, nah, challenge ini maksudnya kan ada nih customer ini kan banyak demanding, pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu. Sedangkan gua melihat bro sebagai seorang fotografer itu mempunyai style tersendiri. Okay. Nah, gimana cara bro Didot menyikapinya? Nah, ketika ada nanti customer ini mintanya sangat banyak. Oke. Malah sebenarnya jarang banget dapat posisi kayak gitu bro. Karena dari lapak, dari Instagram lah, dari lapak sudah memfilter ini loh gaya visualisasi native dan tidak mencampur adukan sama gaya visual yang lain. Jadi tugasnya hanya memperkental identitasnya. Nah, jadi nggak terlalu banyak tuh kayaknya yang datang akan mencela-mencela dan nggak jelas maunya apa gitu. Nah, karena yang dijual pun udah jelas nih gaya visual kayak gini, kalau misalnya nggak suka ya bisa ke tempat lain. Gitu. Malah pernah juga ngalamin kayaknya ini salah tempat gitu ya. Salah tempat. Malah ngasih mending ke vendor ini aja deh. Gitu. Kayaknya ini lebih cocok deh. Gitu. Ya karena selain itu kayaknya ngejalanin juga akan enak deh karena dia bukan tipikal klien native. Jadi kalau dikerjain juga kayaknya nggak akan ketemu. Mending lu kesana aja. Gitu. Memang langsung dibilangin saya sih nggak bisa. Bukan gitu, tapi kayaknya gaya visual yang kita punya nggak akan cocok deh sama kakak gitu. Takutnya ekspektasi nggak ketemu. Nih ada temen nih punya vendor ini dan aku rasa cocok, coba deh tanya gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung kayak gitu daripada rumit gitu buat harus demanding, apalagi klien kan sangat demanding ya. Nah, nggak mungkin dong membahagiakan sepenuhnya itu terus agak sulit kan. Akan lebih mudah kalau ini betul-betul klien native, ya kita jor-joran itu lebih gampang. Ya berarti kata lainnya memang customer yang datang ke Bro Didot ini udah mengerti lah gimana cara teknik dan gaya fotografi yang dipakainya ya. Nah, untuk ini nih bro, peralatan kamera, buat lighting segala macem, apakah ini lensa menentukan nggak sih untuk mendapatkan sebuah foto yang berkualitas? Let's say ini adalah kita apple to apple ya. Ini merek A, ini merek A. Nah, ini harganya agak lebih murah, ini harganya agak lebih mutakhir. Apanya? Ada ini nggak sih? Pengaruh nggak dari hasil fotografi? Atau memang Man behind the gun. The man behind the gun itu yang cukup signifikan perannya. Oke, ketika bilang man behind the gun only itu agak naif sih. Sejujurnya agak naif. Karena tetap gear itu menentukan juga. Tetap menentukan, tapi tergantung bentuk visual dan fungsi yang mau dikejar itu apa gitu. Ya misalnya gini bro, ada assignment lo harus motret macan gitu. Ya wah nggak punya gear yang mumpuni tak mungkin. Ya kan? Kita harus fotonya jarak 2 meter dengan macam atau surfing lah yang paling relatable. Ya misalnya wah nggak punya kemampuan surfing tapi harus memotret dari jarak jauh. Ya nggak mungkin dong hanya memakai lensa yang standar aja. Nah itu kan juga naif kalau bilang main behind the gun. Tapi kalau dibilang semua tergantung alat 100% juga nggak bisa ya. Karena saya orang pelaku yang dikasih alat juga keren atau mahal dan nggak tahu cara memfungsikan yang maksimal juga percuma. Jadi kayak cuma sinergi deh. Memang teknik pengambilan dengan peralatan yang digunakan itu tetap menentukan. Tapi yang paling cukup besar poinnya memang warasa si man behind the gun. Misalnya gear cukup signifikan lah ya. Ya misalnya gear apapun yang dikasih gitu ke fotografer ini sudah oke gitu.
mau nggak mau dia harus menghasilkan visual yang bagus Ya. dengan batasan alat tadi. Alatnya bisa diakselerasi sejauh apa nih? Gini bro, ini kan ada nih produk tipikal, bro tahu lah kan, Brand kamera ya? bukan yang para hobis nih. Hobis, oke. Bro kalau misalnya hobinya main sepeda nih, Oke. wah, main sepeda. Nah, bro pernah juga hobi main sepeda dulu kan? Sepeda ini kan banyak nih. Ada yang harganya 1.000, ada 2.000, ada yang 15.000. Oke. Nah, tipikal hobis di kita lihat Kota Padang ini, gue juga pernah lihat nih yang pengennya tuh yang memang yang top of the line, high end. Nah, hal-hal seperti ini Siapa gue lah pokoknya? Iya, pokoknya siapa gue lah. Barang yang high end ini tadi dilakukan pemotretan yang sama oleh orang yang sama dengan barang yang kurang high end. Balik Kira-kira oke. ngaruh gede apa enggak sih? Balik tadi gaya visual seperti apa yang mau dikejar, terus fungsinya buat apa gitu. Ya misalnya gini, Times pernah punya cover itu motretnya dari handphone. Dari handphone? Pernah. Majalah Times? Majalah Times. Wis. Nah, jadi Siapa kan namanya itu bro? Gue lupa fotografer. Oh, lupa ya. Di sisi itu gear gak berpengaruh dong. Oh Ya iya kan? pasti. Kalau nggak salah waktu itu iPhone 6, kalau nggak salah iPhone 6 atau iPhone 7. iPhone 6 ya? Kalau iPhone 6 hasil jepretan iPhone 6 sekarang dibandingkan dengan iPhone 15 nih udah jauh udah. Nah ya, cuma kan Tapi pernah masuk majalah Times dah ya? jadi cover, Jadi cover ya. Nah di situ kan peran alat tidak signifikan. Ya kan? Nah tapi gimana kalau penugasannya kayak untuk majalah geografis atau majalah surfing atau apalagi majalah underwater gitu. Nah memang perlu equipment tertentu. Nah ini kan tapi kan perkara ini kita ngomongin hobis ya. Dia bisa jadi waste sih, bisa jadi waste. Pada akhirnya memang yang dibutuhkan itu memang adalah skill Ya. orang yang akan menarik pelatuk gitu ya. Benar. Ya, itu kayaknya terjadi di semua lini hobi. Semua ini hobi ya. Ya memang fenomenanya saya lihat seperti itu. Gitu. Kedepannya ini akan melakukan apa gitu. Sekarang kan udah ada new project nih, udah buka kantor. Belum. Udah Mau. Udah punya tim manajemen. Udah terbaik lah semuanya. Amin. Iya bro, kalau di Padang lah ya rata-rata. Kalau bicara fotografer, entah awak yang mainnya kurang jauh atau memang awak yang selera memang kabur juga. Dan bro yang main kurang jauh sih. Awak main kurang jauh. Maksudnya di luar situ masih banyak. Masih banyak ya. Cuma ya, kan apa ya, penerimaan orang lah. Oke. Banyak banget yang bilang bro ini yang terbaik gitu. Amin. Amin. Wah, kita dulu. Kalau Kira-kira kedepannya akan Kedepannya. seperti apa? Atau memang mau stuck di sini atau mengejar impian sampai menjadi fotografer internasional gitu kan? Nah, kayaknya semenjak COVID plan gua agak runyam. Karena harusnya 2020 nih bro mau melakukan apa tuh? nah, native itu diusahakan tiap tahun tuh ada target. Memang targetnya nggak 5 tahun, tapi tiap tahun misalnya di 2019 di 2020 kita mau ngapain nih gitu. Nah itu sudah susun Harus di prepare dulu setahun sebelumnya. harus prepare dan nggak bisa dadakan gitulah sebenarnya. Nah di tengah jalan di 2020 COVID. Nah kebetulan plan yang di saat itu adalah kita mau expand nih ke kota dan negara lain nih. Target beberapa langkahnya sudah kita siapin. Tim manajemen juga udah mulai ngarah ke sana, udah melakukan pendekatan ke arah sana. COVID datang, ya. Nah jadi kayak nggak muluk deh, kayak nggak bisa plan native itu sampai tahun depan belum berani. Karena takutnya yang
masih belum stabil. Nah, paling kita plannya per bulan kita ngapain nih, kita bikin apa nih. Nah, yang tadinya mau bikin kantor itu sebenarnya di 2021. Nah, tapi kayaknya mesti dipercepat karena kayaknya udah kelamaan juga Native ngamen di jalanan kasarnya. Udah punya tempat, biasanya meeting dari coffee shop ke coffee shop, terus ya perjalanan kaki lima lah kasarnya. Nah, alhamdulillah tuh ketemu orang yang tepat juga, ketemu Adi dari manager untuk makanya kita bikin satu creative space dan Native jadi salah satu ambil peran deh di sini buat bikin apa kayak nanti kita ada kantor dan sekalian jadi tempat showcase. Jadi ada besok di sana ada sekalian studio? Nggak ada studio? Malah belum berani buka studio tahun sekarang. Kenapa? Covid bro. Oh, tahun sekarang nggak beraninya. Nggak berani. Tapi rencananya tahun ini ada studio sekalian? Nah, 2019 kemarin sempat galau. Kayaknya perlu bikin studio lah ya. Terus mikirin gaya visualnya apa gitu. Karena kan Native cenderung pemotretannya di outdoor. Nah, tapi memang iya, kita punya plan untuk membuat studio, namun cari waktu yang tepat dulu buat kita bikin studio dan malah mencari formula yang tepat dulu nih visualnya gimana gitu. Ya nggak belum berani buat, teman-teman baru buka studio, udah aja, belum sebenarnya sih. Masih, agak ngitung-ngitung kalkulasinya, visualnya kan gini, orangnya targetnya kan gini. Nah, itu yang dimatangin dulu. Jadi semakin luar biasa rasanya awak kenal sama bro ya. Bro fotografer tapi nggak ini studio. Kalau bukan yang kasihan ya. Luar biasa tuh bro. Kalau awak bertanya ke orang awam lah, kayak orang awam nih, bro fotografer di mana studio bro? Pasti itu akan menjadi pertanyaan yang pertama kali mandatory question. Mandatory question. Pasti itu pertama kali yang akan ditanya. Di mana studio bro? Bebas. Mana aja. Studio alam. Alam tak amal jadi studio. Nah, awak tertarik tadi bro mau expand ke kota dan negara lain. Kira-kira udah ada rencana? Udah. Kemana? Negara lain lah, kalau kota lain sih rasanya kalau dibawa ke ibu kota pun bro masih bisa bersaing malah. Mungkin cerita sebabnya dulu kan. Sebabnya kita pengen expand ke negara lain. Satu pasti experience. Pengalaman yang kita dapat memotret di situ dengan klien bukan orang Indonesia tapi orang luar gitu. Terus salah satu sebabnya adalah kita mencari value-value yang mendorong untuk bisnis Native sendiri. Terus yang ketiga, Native merasa perlu achievement lain nih agar Native di sini bukan buat semua orang, itu harus diakui. Tapi Native merasa harus punya achievement lain agar awareness ini makin tersebar gitu. Biar semakin termantapkan lah bahwa Native ini bukan buat semua orang gitu. Bukan. Ya apa juga sih. Memang boleh kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Nggak ada rencana nih bro kayak. Tadi ke negara mana belum dijawab? Iya negara mana bro? Nah sebenarnya kemarin sempat ngomong ke beberapa negara Asia Tenggara yang paling dekat kayak Malaysia sama Singapura. Dekatnya. Nah, setengah jam naik pesawat lah ya. Sebelumnya malah kita mau coba area Bali. Cuman dari pos kayak kejauhan, kegedean terus. Posnya gede banget. Di Jakarta kami ngerasa gaya industri nggak fit nih. Karena ya satu dan lain hal gaya industri berbeda deh sama sini. Nah, kita sempat kepikiran kita geser pengen dulu ya Pekanbaru gitu. Nah kemarin itu target Indonesia adalah Pekanbaru. Persisnya di Singapura. Nah, jadi jaraknya kan nggak jauh banget, ya. Kayaknya itu masih possible deh dikerjain sebelum COVID datang. Jadi awak tertarik dengan bro tadi mau buka cabang di overseas ya? Bukan cabang bro.
ekspansi ke luar negeri. Tekanan dewa bro. Kenapa nggak perlu bikin kayak memanfaatkan SDM digital ekonomi? Kayak yang bro nggak berada di situ, tapi bro tetap bisa menjalani agenda bro di sini. Kayak kalau seperti yang malah terjadi itu ada namanya Sweet Escape fotografi itu yang kan punya jaringan seluruh dunia atau di seluruh dunia ada jaringan Sweet Escape dan rata-rata fotografernya pun lumayan bagus dan harga yang di-charge-kan ke customer-nya pun lumayan tinggi bro. Pernah nggak sih bro berpikir ke arah sana? Kalau dibilang pernah berpikir ke sana belum, kayak sejujurnya belum, karena juga kemampuan untuk membuat skala sebesar itu belum juga. Ya, tapi kan nggak harus dimulai langsung harus seluruh dunia, kan bisa dimulai di mana? Ya masalahnya karena berbenturan, masih belum ketemu formula yang tepat. Bagaimana pelaku lain memotret dengan gaya sinetif. Nah itu bumerangnya sih salah satu punya identitas sendiri gitu yang tidak bisa diadaptasi sama banyak orang. Nah untuk menjawab itu sih belum bisa jawab untuk tapi kayak enggak sih. Tapi Native punya tim production dengan taste yang mirip ada. Tapi buat seluas itu belum. Nah, di Indonesia ada nih kan? Sweet Escape ya. Pernah ini nggak? Pernah ada tawaran nggak dari Sweet Escape? Pernah dari Sweet Escape, pernah dari Frame Trip juga pernah. Frame Trip yang punya Dian Sastro. Dian Sastro udah punya loh? Iya dia punya. Kalau nggak salah tapi itu seluruh Indonesia ya, pas seluruh dunia itu ada deh. Nggak tahu ya, kayaknya juga global deh, kayaknya ya, nggak tahu. Benar tahu sambil ditawarin. Terus ya kayaknya nggak cocok aja sih. Dengan biaya yang dibebankan ke customer sekian segitu besar itu yang dikasih ke fotografer, mungkin ini sangat subjektif ya. Jadi kalau bagi di luar nggak dulu deh gitu. Terus ini bro udah jadi fotografer udah berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun? Profesional atau hobi? Profesional, hobi lah. Kalau hobi dari 2006 ya? 2006 berarti. Tapi itu on and off ya? Oh, itu masih on and off. Berhenti kayak mut-mutan lah ya? Ya kayak tergoda hobi lain, kerjaan lain. Nggak seintens sekarang. Pengalaman yang paling berkesan selama bro menjalani hobi fotografi ini? Banyak sih bro, banyak banget. Yang paling bro, kalau yang paling itu nggak bisa banyak, harus ada satu. Kayaknya wajib. Kalau gara-gara motret ketemu istri yang sekarang enggak ya. Kayak kalau dibilang satu agak sulit, tapi kalau dirangkum fotografi bisa dengan kantornya menjadi satu akses. Kayak ketemu sama si A atau berbagai tipikal kalangan orang deh. Dari ya kalau boleh dibagi ada atas bawah tengah itu fotografi menjadi akses buat berteman dengan semua orang, terus ngobrol dengan semua lapisan masyarakat ya, lebih membuka jalin silaturahmi lah ya. Kayak punya excuse untuk ngobrol sama orang gitu. Ya dan sekaligus juga ngajarin apa ya klisenya dibilang ngajarin hidup lah, kayak lebih sopan kalau mau. Ya cenderung kita kan kalau motret nggak langsung motret nih, kayak ngobrol dulu ya, breaking the ice dulu, itu baik buat sama siapapun. Ya dari sosialnya juga banyak yang pengen.
efek sosialnya juga banyak ya. Makanya sekarang banyak teman bro, banyak teman gara-gara fotografi ini ya. Kalau boleh Kan dikatakan fotografer ini kan Bukan. banyak Bukan. sama bro ya. Bukan. Nah itu pengalaman paling berkesan bagi bro menjadi fotografi itu banyak Siapa? orang. Ya kayak ada satu momen yang saya habis motret siapa gitu dan orang ini oke lah gitu ya, siapa lah, dan gua kepikiran saja dan jadi kerjaan kantoran kayak nggak bisa deh ketemu lagi. Nah gitu loh bro. Nah, paling apa top profile atau top figur yang pernah bro ketemu gara-gara fotografi. Kalau menurut bro nih? Apa ya? Enggak sih, enggak Enggak sama. Enggak, maksudnya ada figur dari kalangan tertentu. Presiden Jokowi kan nggak bisa menutup kemungkinan bisa ketemu kan. Seperti itu. Yang sejauh ini ya masih di kalangan selebriti dan itu pun beberapa gitu. Malah lebih senangnya ketemu teman-teman yang banyak tuh orang kreatif gitu loh. Kayak Memang kalau insan kreativitasnya ketemunya sama orang-orang kreatif juga ini ya. ya karena kayak bantu nambah apa ya, kamus baru gitu, kayak nambah pengetahuan baru. Terus ternyata kayak misalnya ikut datang ke satu festival foto, gather sama orang-orang yang satu passion tuh yang selama aku di Padang mau jarang nih, dan bisa ke tempat kayak ke Jakarta waktu itu ada festival foto dan itu rasanya kayak ada ketemu sejenis dan gitu lah. Wah, ini orang-orang yang Serasa masuk kolam yang sama gitu. Karena sulit ketemunya di Padang. Padahal agak sulit. Kurang ya. Itu jadi kayak kurangnya mungkin dari daerah dari Padangnya sih, kayak beberapa daerah juga ngalamin hal yang sama mungkin ya. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih bro, karena kita udah panjang lebar nih. Bukan pertanyaan sih. Kalau ada sesuatu yang bro ingin sampaikan kepada adik-adik, nah atau abang-abang yang baru memulai hobi fotografi, ada nggak pesan-pesan khusus? Ya, gua nggak tahu ya ada di porsi bisa ngomong ini. Cuma kayaknya nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Tapi nggak bisa juga berleha-leha. Yang mesti digas terus. Harus dijalani prosesnya, harus belajar terus, banyak ketemu orang, gitu kali ya. Yang penting serius sih. Ya beruntung lah orang yang nggak serius tapi bisnisnya oke gitu. Kalau dia kayak dia udah serius aja dia ngerjain. Tuh guys, Nanti tulus lah pokoknya. nanti tulus, jalani terus. Ada Sampai mampus. sampai mau. Ya mungkin itu aja pertemuan kita hari ini dan diskusinya, banyak hal yang sudah kita bicarakan. Semoga menjadi ladang ilmu dan ladang amal bagi kita semua, berbagi untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, dengan harapan semua dengan perbincangan kita hari ini bersama Bro Ridwan Widot ini menjadi sebuah pemantik kepada Dapat ya bridgingnya. pemantik untuk generasi muda di Kota Padang secara khusus mendapatkan ilmu dan juga pandangan lain tentang fotografi. Oke. Nah sekian saja pemantik, kita bertemu di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.